Augmented reality atau yang biasa disingkat AR sendiri adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut dalam waktu nyata. Nah, pada kali ini saya akan memberikan rekomendasi aplikasi augmented reality yang wajib kalian coba. Yang pertama ada AR Watch. Jika saat ini kalian mencari cara untuk melihat tampak seperti apa Apple Smartwatch pada pergelangan tangan kalian sendiri sebelum membelinya, kalian bisa mencoba aplikasi AR Watch satu ini. AR Watch memungkinkan Anda menggunakan augmented reality untuk mencoba berbagai versi Apple Watch. Kalian dapat juga membandingkan ukuran smartwatch ini. Tersedia versi 38mm dan 42mm. Tidak hanya itu, kalian bisa juga mencoba beberapa warna watch band silikon sportnya atau strapnya. Untuk menggunakan aplikasi ini, kalian harus mencetak file PDF yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini dan memotong bagian pola Apple Watch flash holder yang sudah kalian cetak tadi dan menempelkannya di pergelangan tangan kalian. Saya sarankan memakai double tip. Lalu jalankan aplikasi AR Watch-nya dan arahkan kamera smartphone kalian pada kertas yang melekat pada pergelangan tangan kalian. Dan virtual Apple Watch-nya pun akan muncul di atas pola atau flash holder pada layar smartphone kalian. Kalian dapat melihat virtual Apple Watch tersebut dari beberapa sudut dan menekan satu ikon yang terdapat pada layar untuk memungkinkan kalian beralih ke versi antara 38mm dan 42mm. Menekan di bagian strapnya untuk mengganti warna watch band silikon sportnya atau strapnya. Ingin mencobanya? Cek deskripsi video ini untuk link download aplikasi dan file PDF-nya. Selanjutnya, ada Tada Time. Tada Time merupakan aplikasi chatting augmented reality. Tada Time memungkinkan Anda mengobrol dengan siapa saja menggunakan avatar 3D pribadi kalian sendiri. Kalian cukup selfie atau mengambil gambar wajah kalian agar avatar 3D-nya terlihat seperti wajah kalian. Tada Time memungkinkan Anda mempersonalisasi rambut, pakaian, dan aksesoris avatar 3D pribadi kalian. Sehingga kalian rasa avatar 3D tersebut pun terlihat mirip dengan kriteria kalian. Tidak hanya itu, setelah avatar 3D kalian sudah jadi, kalian siap untuk menggunakan bagian aplikasi yang unik dan menarik ini, yaitu fitur AR-nya. Ada ratusan animasi gerakan untuk avatar 3D pribadi yang bisa kalian pakai. Ingin berjalan seperti zombie, bernyanyi, action, Tada Time punya semua itu. Dan masih banyak lagi animasi bergerak yang bisa kalian coba. Setelah animasi avatar 3D kalian bergerak, teman-teman bisa membawanya ke dunia nyata. Wow, ajaib bukan? Ya, itulah fitur augmented reality dari aplikasi Tada Time ini. Teman-teman tidak hanya dapat memasukkan avatar 3D pribadi teman-teman ke dunia nyata saja, kalian bahkan dapat merekam audio kalian sendiri. Contohnya, buat kesan gerakan zombie terbaik kalian, menyanyikan selamat ulang tahun kepada teman-teman kalian di atas gue, semua itu dapat kalian lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Tada Time merupakan aplikasi chatting. Kalian dapat mengirim video AR tersebut ke teman dan keluarga kalian secara pribadi melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sosial media lainnya, atau menempatkan kreasi lucu kalian di AR feed untuk dilihat secara publik. Siapapun dapat menyukai dan mengomentari animasi publik tersebut yang akan membuat kalian merasa populer. Kalian bahkan dapat menggunakan kembali gerakan, audio, dan pakaian kreatif orang lain dengan tombol mirror. Segalanya mungkin dengan aplikasi Tada Time. Tersedia untuk iOS dan Android. Jika teman-teman ingin mencobanya, silahkan cek deskripsi video untuk link downloadnya. Selanjutnya ada aplikasi Quiver. Quiver adalah aplikasi menggambar dan mewarnai yang dibekali dengan teknologi virtual reality, sehingga setiap karakter yang telah diwarnai akan bergerak dan terlihat seperti nyata. Beragam pilihan gambar yang bisa kamu download dalam format PDF di dalam aplikasi Quiver tersebut. Dan print atau cetak, lalu kalian bisa mewarnai gambar tersebut. Lalu buka lagi aplikasi Quivernya dan arahkan kameranya ke gambar hasil print kalian tadi.
Kalian bisa juga kirim file PDF ke smartphone kalian yang satunya, lalu buka file tersebut dan arahkan kamera yang terdapat pada aplikasi Quiver tersebut ke smartphone kalian yang membuka gambar dari file PDF tadi. Beragam gerakan animasi yang intuitif dan menarik yang bisa kalian coba, dan juga memiliki suara untuk setiap gambarnya. Aplikasi Quiver ini cocok juga dipakai untuk mengajarkan anak-anak tentang kreativitas menggambar. Selanjutnya di urutan keempat ada Ink Hunter. Mau bikin tato tapi masih belum yakin hasilnya bakal kayak gimana? Karena tato merupakan sebuah karya seni permanen, jadinya sebelum pasang tato harus benar-benar pasti. Kalau bimbang, kalian bisa coba tato dengan aplikasi Ink Hunter ini. Jadi kalau nggak cocok, kalian ganti aja dengan tato yang lain. Ink Hunter dengan teknologi augmented reality-nya bakalan ngeproyeksiin sebuah tato di bagian manapun dari tubuh kalian. Supaya tatonya muncul, kalian pertama-tama harus menggambar semacam smile face di bagian tubuh yang kamu maksud tersebut menggunakan pulpen atau spidol. Habis itu, kalian pilih desain tato yang udah tersedia di aplikasi Ink Hunter tersebut. Mulai dari desain serigala, bunga, sampai kalimat pepatah. Tapi kalau kamu nggak suka sama desain-desain dari Ink Hunter tersebut, kalian masih punya pilihan lain, yaitu mengunggah desain kamu sendiri. Kalau sudah, kalian pun selanjutnya bisa ngelihat tato kamu dari berbagai sudut. Dan edit foto tato kamu, bahkan mengirimnya ke teman-teman kalian. Singkatnya, kalau kamu pengen tatoan tapi masih ragu sama kayak gimana tampilan hasil akhirnya, Ink Hunter siap buat ngebantu kalian. Yang terakhir ada Google Translate. Google yang awalnya lebih dikenal sebagai penyedia layanan mesin pencari, kini mendongkrak aplikasi terjemahan besutannya, yaitu Google Translate, ke level yang lebih tinggi. Dengan menyematkan teknologi augmented reality pada fitur terjemahan visualnya, pengguna bisa melihat seketika hasil terjemahan yang menggantikan kata aslinya menggunakan kamera ponselnya. Teknologi augmented reality view ini memungkinkan hasil terjemahan berada tepat pada gambar atau teks yang ditangkap kamera. Setelah mengupdate aplikasi Google Translate dengan versi terbaru, pengguna bisa mulai menggunakan fitur baru ini. Ada 3 ikon pada tampilan aplikasi ini, yaitu ikon kamera yang menggunakan teknologi augmented reality view, mikrofon untuk terjemahkan percakapan, dan tulisan tangan. Jadi sekarang saat teman-teman sedang berwisata di luar negeri, kalian tinggal menyorotkan kamera ponsel pintar ke tulisan pada rambu jalan atau lokasi, dan hasil terjemahannya terlihat di kamera. Fitur kamera pada terjemahan ini bisa menerjemahkan 20 bahasa, misalnya bahasa Bulgaria, Filipina, Belanda, Slovak, dan Sebenarnya, apa itu AR dan bagaimana cara kerjanya? Augmented reality adalah teknologi yang memperluas dunia fisik kita dengan menambahkan lapisan informasi digital ke dalamnya, baik berupa suara, video, ataupun grafik ke dalamnya. AR akan mengubah pandangan lingkungan fisik dunia nyata dengan menyisipkan tampilan yang dihasilkan komputer, sehingga mengubah persepsi realitas yang kita miliki untuk meningkatkan user experience. Mari kita lihat contoh berikut ini, yang tanpa AR dan yang menggunakan AR. Nah, terlihat jelas bukan perbedaannya? Bagaimana teknologi AR bekerja? Untuk memahami bagaimana teknologi ini bekerja, kita harus terlebih dahulu memahami tujuan dari AR, yaitu membawa benda-benda yang dihasilkan komputer ke dunia nyata, yang hanya bisa dilihat oleh si pengguna aplikasi.
Dalam sebagian besar aplikasi AR, pengguna akan melihat cahaya sintetis dan alami. Hal ini dilakukan dengan cara mengoverlay gambar yang diproyeksikan di atas pasang kacamata atau kamera, yang memungkinkan gambar dan objek virtual tampilan ke dunia nyata. Ada 4 jenis augmented reality saat ini, yaitu marker-based augmented reality. Beberapa juga menyebutnya untuk pengenalan gambar, karena memerlukan objek visual khusus dan kamera untuk memindai. Markerless augmented reality disebut juga augmented reality berbasis lokasi atau berbasis posisi, yang menggunakan GPS, kompas, giroskop, dan akselerometer untuk memberikan data berdasarkan lokasi pengguna. Projection-based augmented reality memproyeksikan cahaya sintetis ke permukaan fisik, dan dalam beberapa kasus memungkinkan untuk berinteraksi dengannya. Superimposition-based augmented reality mengganti tampilan asli dengan yang diperbesar sepenuhnya atau sebagian. Perangkat modern sudah mendukung augmented reality, mulai dari smartphone, tablet, hingga Google Glass. Dan perangkat-perangkat ini pun terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Perangkat augmented reality dapat dikategorikan sebagai berikut. Mobile device atau smartphone dan tablet. Ini adalah yang paling tersedia dan paling cocok untuk aplikasi augmented reality. Spatial augmented reality device digunakan untuk melatih pilot pesawat tempur militer. AR glasses atau smart glass. Contoh yang paling familiar adalah Google Glass. AR contact lens atau smart lens. Contohnya adalah Samsung Smart Lens. Virtual Retinal Display atau VRD membuat gambar dengan memproyeksikan sinar laser ke mata manusia. Bagaimana cara kerja perangkat augmented reality? Untuk melakukan pemrosesan dan melakukan proyeksi, perangkat AR membutuhkan beberapa perangkat keras diantaranya, yaitu kamera dan sensor. Mengumpulkan data tentang interaksi pengguna dan mengirimkannya untuk diproses. Processing. Perangkat AR membutuhkan CPU, GPU, memori, RAM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, dan lain-lain untuk dapat mengukur kecepatan, sudut, arah, orientasi dalam ruang, dan lain sebagainya. Proyeksi mengacu pada bagaimana device mengambil data dari sensor dan memproyeksikan konten digital ke permukaan agar dapat dilihat. Refleksi. Beberapa perangkat AR memiliki cermin untuk membantu mata manusia untuk melihat gambar virtual. Bagaimana augmented reality digunakan di dunia nyata? Berikut ini adalah area potensial untuk penerapan AR. Pendidikan digunakan untuk model interaktif dengan tujuan pembelajaran dan pelatihan. Kedokteran digunakan untuk membantu mendiagnosis, memantau, melatih, melokalisasi, dan lain-lain. Militer digunakan untuk navigasi lanjutan, memindai objek secara real-time. Pariwisata digunakan untuk visualisasi objek wisata, navigasi, dan arah. Siaran meningkatkan siaran langsung dan streaming acara dengan menayangkan konten. Desain industri digunakan untuk memvisualisasikan, menghitung, atau memodelkan. Terobosan teknologi terbaru yang memiliki potensi tidak terbatas. Contohnya, saat ini para dokter telah menggunakan teknologi ini untuk menciptakan replika organ tubuh pasien yang akan menjalani operasi, seperti jantung, sebagai alat untuk latihan. Selain dunia medis, teknologi ini memiliki potensi merevolusi dunia. Coba saja bayangkan, di masa depan kita bisa menciptakan barang apapun hanya bermodalkan internet dan printer 3 dimensi saja. Walaupun virtual reality sendiri bukanlah hal yang baru,
Namun baru akhir-akhir inilah nama virtual reality kembali menjadi perbincangan khayal ramai. Walaupun untuk saat ini fokus utamanya masih dalam lingkup dunia gaming, namun potensi teknologi ini tidaklah terbantahkan. Contohnya, untuk bidang pariwisata atau dunia medis. Coba bayangkan, kita bisa ke Tokyo atau Paris, tapi badan masih berada di rumah. Walaupun begitu, saat ini teknologi ini masih perlu banyak perbaikan lagi, agar benar-benar bisa digunakan oleh banyak orang di bumi ini. Tahukah kalian kalau ternyata otak kita adalah mesin paling canggih sealam semesta ini? Otak manusia memiliki kemampuan untuk memproses informasi dengan sangat cepat tanpa menggunakan energi yang terlalu banyak. Dan karena itulah, chip ini diciptakan dengan tujuan untuk meniru fungsi otak kita. Hal ini dapat membantu kita untuk membuat prosesor ultra cepat dan super efisien, yang nantinya dapat kita gunakan dalam smartphone atau komputer kita. Sebenarnya ide ini sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, dan Elon Musk lah yang mewujudkan ide ini menjadi kenyataan. Hyperloop adalah sebuah moda transportasi yang menggunakan semacam selang vakum di mana kita nantinya dapat naik kendaraan mirip kapsul di dalamnya. Sistem ini dapat bekerja dengan sangat efisien dan bahkan kecepatannya diharapkan mampu melebihi 1000 km per jam. Mungkin mobil otomatis ini adalah salah satu teknologi yang paling ditunggu saat ini. Jutaan orang telah meninggal setiap tahunnya dari kecelakaan lalu lintas, entah karena pengaruh alkohol maupun karena mengantuk. Pada dasarnya, bencana bisa dilihat sebagai hubungan antara bahaya dan ketidaksiapan. Ketika bahaya datang ke masyarakat yang tidak siap, bencana akan terjadi. Tetapi jika bahaya tersebut datang ke masyarakat yang siap, dampak bencana yang dihasilkan tidak akan besar. Mengatur alam untuk mengurangi bahayanya itu sulit, sementara kita bisa mempersiapkan diri dalam hal kesiapan menghadapi bencana. Selama ini, edukasi bencana di Indonesia terbilang masih minim. Akses ke pelatihan-pelatihan bencana masih sangat sedikit, karena latihan bencana secara langsung memang membutuhkan biaya yang mahal dan sulit dikoordinasikan. Padahal, edukasi bencana ini adalah salah satu poin penting untuk ketahanan masyarakat terhadap bencana. Oleh karena itu, perlu sebuah alternatif solusi baru dalam konteks pendidikan bencana di Indonesia. Kami memiliki gagasan bernama Disasfer, sistem pendidikan bencana berbasis virtual reality sebagai solusi kesiapan bencana di Indonesia. Blade dan Paget dari European Center of Virtual Reality menjelaskan, virtual reality adalah teknologi dunia virtual yang dapat berupa simulasi komputer, tampilan mata manusia yang canggih, sistem audio spasial, hingga sistem proyeksi 3 dimensi. Heinrich Leroy dari Stanford University pun mengatakan bahwa virtual reality adalah salah satu alternatif metode pengajaran yang dapat digunakan di masa depan. Dalam hal ini, yayasan kami fokus pada penggunaan sistem virtual reality untuk edukasi bencana, meliputi pengetahuan dasar bencana, mitigasi, penanggulangan, hingga simulasi kondisi bencana. Dengan begini, masyarakat yang lebih sadar terkait potensi bencana yang ada. Sistem Disasfer yang memanfaatkan virtual reality ini memiliki banyak kelebihan utama, aman, murah, efisien, dapat digunakan secara massal. Disasfer menyediakan lingkungan yang realistis untuk pengajaran tentang pelatihan bencana. Hal ini telah dibuktikan dengan penelitian oleh Farah dari Wright State University Amerika bahwa penggunaan VR dapat meningkatkan pemahaman belajar para siswa. Disasfer yang bersifat interaktif pun dapat meningkatkan minat belajar, seperti penelitian Harrington dan Oliver yang mengatakan bahwa interaktivitas adalah kunci untuk belajar. Ada dua tipe pembelajaran yang tersedia di dalam Disasfer, yaitu narasi dan strategi. Tipe narasi memberikan edukasi informasi bencana melalui video virtual reality. Adapun tipe strategi berupa permainan interaktif simulasi kejadian bencana dalam virtual reality, di mana pengguna harus menerapkan ilmu kebencanaannya agar dapat selamat dari kondisi yang ada. Pilihan bencananya pun dapat disesuaikan dengan potensi bencana yang ada di daerah pengguna, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan. Proses realisasi dari Disasfer terbilang mudah. Yang pertama, dimulai dengan proses pembuatan Disasfer yang melibatkan developer VR dengan software-software seperti Unity 3D, Blender, 3ds Max, dan lain sebagainya, dengan bekerjasama dengan berbagai instansi dan ahli kebencanaan di Indonesia.
Setelah produk Disaster telah jadi, seluruh pengguna di Indonesia dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun cukup dengan menggunakan smartphone dan headset VR. Pengguna hanya tinggal mendownloadnya dan menggunakannya untuk belajar mengenai bencana.